Episode 76-80. Bahaya, bukankah kamu mendukung pangeran keempat? Bai Ningsuang mengangkat kepalanya dan menatap Lu Chen dengan mata yang indah, paviliun dan memonopoli pil dari seluruh dinasti Yongming. Ia memiliki otoritas yang besar, dan tidak ada yang berani menyinggung dan paviliun. Bahkan Raja Mingze harus memberikan 3 poin kepada dan paviliun. Selama paviliun dan melindungi Ming Hao, tidak ada yang berani menerima gagasan pangeran keempat. Ming Hao membutuhkan dukungan dan Lu Chen menggosok pelipisnya, hal-hal ini terlalu rumit untuk dia pahami dengan segera. Tapi, saya tidak percaya, tahu bagaimana aku bisa membantu pangeran keempat. Bai Ningsuang tersenyum, dan berkata, saya yakin, jika dia mengumumkan pengabaiannya, dia akan mati dengan kematian yang lebih buruk. Lawannya tidak akan mempercayainya, dan sebaliknya, mereka akan semakin curiga padanya, apalagi membiarkannya pergi. Lahir di keluarga kerajaan, dia tidak bisa membantu diri. Bukannya dia ingin berhenti, jadi dia bisa mundur dengan tubuhnya. Adapun perebutan kekuasaan, Lu Chensun memiliki pengetahuan di bidang ini, tetapi dia memiliki sedikit otak, dan dia juga tahu bahwa itu adalah pusaran air besar, dan jika dia terjebak di dalamnya, dia hampir mati. Lu Chen berpikir sejenak dan berkata begitu. Jika dia tidak memperebutkan takhta, tidak ada yang akan membunuhnya. Selanjutnya, Ming Hao akan menghadapi pembunuhan yang lebih berbahaya, dan dia akan bersendawa pada hari itu. Terakhir kali Ming Hao diracuni hanyalah permulaan. Sekarang, masa hidup Raja Mingze akan segera berakhir, dan pertempuran antara 4 pangeran menjadi semakin sengit, meningkat ke tahap hidup dan mati. Hanya pangeran keempat, Ming Hao, yang paling lemah dan kemungkinan besar akan dibasmi. Pangeran kedua dan pangeran ketiga juga mendapat dukungan di istana, dan kekuatan mereka tidak boleh dianggap remeh. Pangeran tertua mendapat dukungan dari Grand Master Zhou dan merupakan yang paling berkuasa. Namun, Raja Mingze tidak memiliki penerus yang jelas, dan keempat putranya semuanya didambakan tahta, berperang secara terbuka dan diam-diam sepanjang waktu. Ayah Ming Hao, Raja Mingze, terluka di tahun-tahun awalnya, dan kesehatannya buruk serta umurnya tidak lama. Bai Ningsuang mengerutkan kening, lalu memberitahu Lu Chen tentang situasi Ming Hao. Ini bukan keracunan, seseorang ingin dia mati. Dia sangat tidak aman sekarang. Lu Chen terkejut sesaat, dan pikiran kotor di hatinya menghilang dalam sekejap. Dia diracuni lagi. Bai Ningsuang tidak tahu apa yang dipikirkan Lu Chen, jadi dia langsung menuju ke sana, intinya. Lu Chen sedikit mengernyit, Bai Ningsuang telah membuat semua pengaturan dan menunggunya masuk ke dalam. Saya perlu memikirkannya, jaraknya sangat jauh, ratusan ribu mil jauhnya, di persimpangan dunia dan dunia. Lu Chen bertanya, apakah Dan Cheng jauh sekali? Ming Hao menjelaskan lagi, Anda adalah seorang kultivator alkimia di tingkat Raja Alkimia, dan Anda bahkan tidak punya hak untuk bertanggung jawab atas paviliun alkimia. Anda harus pergi ke kota alkimia untuk penilaian. Setelah penilaian berhasil, Sekte Alkimia atas nama kota alkimia akan secara resmi menganugerahkan Anda jubah alkimia. Sebenarnya, saya tidak tahu di mana Danzong adalah. Umumnya alkemis terdaftar di Dange, dan Dange akan mengambil alih Danzong atas nama Danzong, tetapi Dange hanya dapat bertanggung jawab atas alkemis di bawah peringkat ke-7. Mereka yang berada di atas peringkat ke-7 harus melanjutkan ke universitas. Pendaftaran paviliun dan berada di bawah tanggung jawab paviliun besar dan dapatkan jubah Raja Pil, dibenarkan menjadi Raja Pil. Karena Danzong tidak akan membatasi seni bela diri, Lu Chen merasa lega dan tertarik. Begitu, tapi di mana saya bisa menemukan Danzong? Anda telah salah memahami Sekte Alkimia. Sekte Alkimia hanya peduli pada alkimia dan status alkimia, dan tidak memiliki batasan lain pada alkimia. Misalnya, Master Paviliun Alkimia, dia bergabung dengan Sekte Alkimia sejak awal, dan kemudian memasuki Sekte Seni Bela Diri, Budidaya Ganda Alkimia dan Seni Bela Diri. Ini sangat kuat. Danzong, di mana saya bisa mendapatkan jubah alkimia? Tentu saja tidak. Pesanlah Pil Paviliun, kamu memerlukan jubah Raja Pil. Lu Chen bertanya, maksudmu, biarkan aku pergi ke paviliun dan meminta Master Paviliun untuk mendukung pangeran keempat. Bai Ningsuang berkata cepat, tidak, Anda dapat membantu. Anda adalah satu-satunya Raja Alkimia di dinasti Yongming. Bahkan jika Master Paviliun ada di depanmu, kamu tetap harus mematuhi perintahmu. Lu Chen berkata dengan sedikit penyesalan. Sayangnya, saya bukan masternya, dari Dan Paviliun,
jadi saya tidak dapat membantu Anda. Bai Ningsuang menggelengkan kepalanya, ekspresinya meredup, seperti bunga yang perlahan layu. Tepat di gerbang Danyuan, dia melihat Cheng Jie dan Zhang Chengbin. Setelah jamuan makan, Lu Chen kembali ke Danyuan. Yang paling aku takuti adalah dampak buruknya jika kamu merobek pakaian orang. Setelah selesai berbicara, Lu Chen membuka pintu aula dan berjalan keluar. Saya akan menjawab Anda besok. Bai Ningsuang tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya dan kembali ke keadaan hormatnya. Saya akan tinggal paling lama 1 hari. Menakutkan, luar biasa. Lu Chen bahkan curiga selama dia membuka mulut, akan ada adegan membuka baju. Bai Ningsuang tenang dan mantap, dan dia memiliki rumah besar di kota. Demi mendukung Ming Hao, dia akan melakukan apa saja. Dia tidak berani membicarakan hal itu dengan Bai Ningsuang lagi. Dia setidaknya 10 tahun lebih tua darinya, dan dia belum pernah melihat badai apapun, jadi dia tidak bisa membicarakannya. Lu Chen membuat keputusan-keputusan tegas dan mengubah topik. Elder Bai, saya perlu mempertimbangkan masalah pergi ke kota dan... Pada saat ini, Lu Chen merasa sedang diawasi oleh serigala macan, seolah-olah dia tidak berdaya untuk melawan. Tidak ingin Jiang San, apakah kamu menginginkan kecantikan? Lalu kamu orang seperti apa? Seperti kata pepatah, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya jika kamu melihatnya secara menyeluruh, tidak ada gunanya mengatakannya. Begitu pula Bai Ningsuang, kenapa dia baru mengatakannya? Hanya saja sehingga jantung kecil di dadanya berdebar kencang, hampir meledak. Lu Chen terbatuk dan segera menyangkalnya. Don, jangan salah paham, aku bukan orang seperti itu. Mata indah Bai Ningsuang menoleh, dan dia menatap Lu Chen dengan setengah tersenyum, penuh pesona dan makna. Lu Chen menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, ambisinya jauh, dan dia tidak tertarik pada negara atau apapun. Saya tidak menginginkan semuanya, saya tidak ingin melakukan itu. Bai Ningsuang melanjutkan, di masa depan, jika Anda membantu Pangeran Keempat untuk naik tahta, Pangeran Keempat dapat berbagi separuh negara dengan kamu. Selama Anda menerima kanonisasi Sekte Pil dan mengenakan jubah Raja Pil, Anda dapat memerintahkan Paviliun Pil dan lindungi Ming Hao. Namun, dia dan Ming Hao hanyalah kenalan biasa. Apakah layak dia melompat ke lubang ini untuk mendapatkan jubah dan uang? Dia tidak menyalahkan Bai Ningsuang. Ming Hao adalah keponakan Bai Ningsuang, dan wajar jika Bai Ningsuang berusaha semaksimal mungkin membantu Ming Hao. Guru, apa yang Anda pikirkan? Kurang dari, span lebih besar dari, kalau begitu dukunglah. Kurang dari, span lebih besar dari, bukan seperti itu. Sepertinya ada sesuatu di pihakmu. Dia datang ke sini dengan tergesa-gesa. Ada sebab dan akibat di antara kalian. Saya menyelamatkannya, jadi saya harus mendukungnya. Lalu jika aku menyelamatkan seorang wanita cantik, bukankah aku ingin menjadi suaminya? Kau menyelamatkannya, alasan, bagaimana jika aku punya kemampuan? Apa? Pangeran Keempat membutuhkan dukunganmu. Seperti yang kita ketahui bersama, dia berjuang untuk tahta. Bagaimana kamu bisa mendukungnya jika kamu tidak punya kekuatan? Jika Pangeran Keempat membutuhkan dukunganku, haruskah aku mendukungnya? Saya tidak tahu banyak, tetapi ketika saya pergi ke ibu kota kekaisaran, saya mendengar bahwa Pangeran Keempat tidak buruk, dan 3 pangeran lainnya memiliki temperamen buruk, jadi saya tidak berani melakukannya. Pujilah mereka. Mata Lu Chen berbinar, dan dia bertanya tentang Chen Yuanliang. Anda datang tepat pada waktunya. Saya ingin bertanya, apakah Anda tahu sesuatu tentang Pangeran Keempat? Chen Yuanliang datang suatu saat, malam itu, Lu Chen duduk di luar, memandangi langit berbintang, memikirkan berbagai hal. Lu Chen mengeluarkan beberapa pil Tru Yuan berkualitas tinggi, memberikannya kepada mereka, dan kemudian mengirim 2 orang yang bersemangat itu pergi. Lu Chen memanggil Cheng Jie untuk datang memberikan Cheng Jie mendapat beberapa manfaat dan biarkan Cheng Jie lebih menjaga Zhang Chengbin di masa depan. Chen Yuanliang sedang terburu-buru, dan sekarang dia memiliki penjelasan aneh lainnya tentang karma. Kamu tidak, 39, tidak menginginkan apapun, karma tidak ada, untuk apa kamu masih mendukung Pangeran Keempat? Bantu dia dengan kepalamu, dan pada akhirnya, tepuk saja pantatnya dan menjauhlah. Teman-teman, apakah ada orang yang baik hati seperti Anda? Tidak akan sia-sia, setidaknya akan menyelesaikan sebab akibat yang kamu katakan. Guru, tidak apa-apa jika Anda tidak menginginkan Jiang San, dan Anda tidak menginginkannya cantik, jerih payahmu tidak akan ada gunanya. Aku bahkan tidak mau sebuah negara, untuk apa saya membutuhkan kecantikan.
Takut, aku tidak menginginkannya, berapa banyak. Kecantikan, itulah alasannya. Apakah pangeran keempat memberikan janji lain kepadamu? Jika saya ingin melangkah lebih jauh dalam seni bela diri, tidak mungkin untuk bertahan di dinasti Yongming. Kalaupun seluruh negara diberikan kepadaku, itu tidak masuk akal. Saya menolak. Bagus, produktif sekali. Setengah dari negara, wajah Chen Yuanliang berubah menjadi senyuman serakah. Mari kita dengar, apa janji yang diberikan pangeran keempat padamu. Lu Chen bijaksana, dan memikirkan beberapa pepatah bijak dalam seni bela diri, seperti kata pepatah, betapa beraninya seseorang adalah, seberapa produktif lahannya. Jika saya tidak melatih keberanian saya, bagaimana saya tahu betapa produktifnya saya? Jika ada sebab, pasti ada akibat, jika ada risiko, pasti ada peluang, dan jika ada kamu berani mengambil risiko, pasti ada imbalannya. Chen Yuanliang berkata dengan sungguh-sungguh, Guru, Anda harus memikirkannya. Sekali Anda melangkah, tidak ada jalan kembali. Hanya saja dukungan adalah dukungan, dan pusaran pertempuran karena takhta itu sangat berbahaya. Jika Anda sedikit ceroboh, Anda akan mati tanpa tempat untuk mati. Mungkinkah begitu? Ditakdirkan dalam kegelapan sehingga dia harus membantu Ming Hao untuk menyelesaikan sebab dan akibat ini. Hati Dao itu berdebu, seni bela diri itu tabu. Jika sebab akibat jika tidak ditangani dengan benar, itu juga akan mempengaruhi hati Dao sang pejuang, 3.000 jalan menuju tujuan yang sama dengan rute yang berbeda, dan kita harus memperhatikan apa yang harus diperhatikan. Agama Buddha dan Taoisme juga percaya pada kebetulan, dan seni bela diri juga memiliki teori sebab akibat, namun tingkat penekanannya adalah berbeda. Agama Buddha memperhatikan sebab dan akibat, dan Zongmen memperhatikan kebetulan. Tampaknya keduanya tidak relevan, namun nyatanya saling berkaitan, tetapi Lu Chen tetap diam, dan tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Beranikah Anda, Chen Yuanliang, tidak mengikuti jalur alkimia, tetapi jalur agama Buddha? Kedengarannya masuk akal. Guru, saya tidak berbicara omong kosong. Saya melakukannya demi kebaikan Anda sendiri. Sebagai Raja Alkimia Anda, hanya Putri Ming Yue yang layak. Lu Chen tidak ambil pusing untuk berbicara dengan Chen Yuanliang, dan masuk ke kamarnya. Tidak, ini disebut pertukaran yang setara. Bukankah ini memanfaatkan api? Chen Yuanliang berhenti sejenak, lalu berkata, sekarang Pangeran keempat sangat membutuhkan bantuan Anda. Selama Anda memintanya, Pangeran keempat pasti akan setuju. Kamu entahlah, Putri Ming Yue adalah wanita tercantik di dinasti Yongming. Dikatakan bahwa banyak menteri di istana melamarnya untuk putra mereka, bahkan putra mahkota kekaisaran Ruofeng mengirim seseorang untuk melamarnya, tetapi mereka semua ditolak oleh keempatnya. Pangeran memblokirnya. Itu bukan urusan saya. Chen Yuanliang melambaikan tangannya lagi dan lagi, lalu menjelaskan, yang saya maksud adalah Putri Ming Yue, yang merupakan saudara perempuan Pangeran keempat. Mereka kembar. Putri Ming Yue 1 jam lebih tua dari Pangeran keempat. Saudara mereka bergantung satu sama lain, dan hubungan mereka sangat baik. Tidak, bukan Penatua Bai, dia terlalu tua. Mungkinkah Chen Yuanliang jatuh cinta padanya? Kecantikan itu sangat indah dan menawan, tetapi usianya tidak cocok. Yang cantik selain Ming Hao adalah Bai Ning Xuang. Selama Lu Chen mengenakan jubah alkimia, dia dapat memerintahkan paviliun alkimia untuk mendukung Ming Hao. Kurang dari, span lebih besar dari, Bai Ning Xuang. Kata Chen Yuanliang dengan dingin lagi, Tuan Muda, saya sarankan Anda mengambil beberapa manfaat dari Pangeran keempat. Anda tidak membutuhkan Jiang San, tetapi yang terbaik adalah memiliki kecantikan yang menakjubkan di sisi Pangeran keempat. Lu Chen berdiri dengan mudah, siap untuk kembali ke kamarnya. Oke, sudah diputuskan. Chen Yuanliang dengan cepat berkata, ada baiknya terlibat dalam karma untuk jubah alkimia. Tentu saja, Penatua Bai menghabiskan banyak uang untuk dapat kembali ke Pil City selama sebulan. Kesempatan seperti ini sangat jarang terjadi. Bai Ning Xuang akan membuat pengaturan, dan hanya perlu waktu 1 bulan untuk bolak-balik. Yang saya pertimbangkan hanyalah pergi atau tidak. Chen Yuanliang mengerutkan kening dan berkata, ketika Anda kembali, hari bunga lili akan berubah menjadi putih yang satu. Penilaian Pil King akan diberikan ke Pil City. Pil City sangat jauh dari sini. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda tidak dapat mencapainya dalam 10 tahun. Berbicara tentang ini, Chen Yuanliang mengerti mengapa Lu Chen mengatakan dia mampu membantu Ming Hao. Kata Lu Chen. Tanpa diduga, Lu Chen tiba-tiba menutup pintu,
dan dia menabraknya secara tidak terduga. Dia sedikit marah. Wu Kugong pergi untuk terlibat dalam Fake Xiamen, dan dia bahkan berhasil terlibat dalam Lu Chen. Apakah tuan ini sudah gila? Dia tidak berani memberitahu Wu Kugong beberapa hal, terutama dia menerima undangan Zhou Taixi untuk membunuh Lu Chen di kompetisi besar Wumen. Masalah ini perlu dirahasiakan dan tidak boleh dibocorkan. Jiang Yao keluar dari retret, dan ketika dia mendengarnya Lu Chen memenggal kedua juniornya, dia langsung marah besar. Gerbang Xion. Lu Chen sangat suka membaca buku-buku ini. Semakin dia memahami dunia luar, semakin dia merindukan dunia luar. Istana Shenmu bukan di dunia sekuler, jadi isi buku-buku ini terkait untuk hal-hal di luar dunia sekuler. Buku-buku itu sangat baru, aneh dan ajaib, dan tidak ada pengetahuan seperti itu di luar. Ada beberapa buku di akademi yang dibawakan Miao Yan dari Istana Shenmu, yang unik untuk Fake Xiamen. Selama periode waktu ini, Lu Chen menghabiskan setiap hari di akademi, banyak membaca dan menambah pengetahuan. Hal yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri ini bisa dilakukan satu kali saja, tetapi jika kamu melakukannya setiap hari, kamu akan terjatuh. Tetapi dia tidak bisa begitu saja menyedot semua energi spiritual dalam beberapa hari, sehingga budidaya semua orang di Fake Xiamen terhenti selamanya. Gunung Fake Xia pulih setelah beberapa hari, dan energi spiritual terisi kembali. Namun, budidaya Lu Chen terhenti, karena dia tidak memiliki cukup aura. Dengan upaya Chen Yuanliang dan sekelompok alkemis, Fake Xiamen akhirnya dapat membuat alkimia dalam jumlah besar, dan alkimia arus utama pada dasarnya mandiri. Miao Yan memilih sekelompok murid dengan bakat alkimia dan mengirim mereka ke Akademi Alkimia sebagai peserta magang alkimia untuk memperkaya kumpulan bakat Akademi Alkimia. Fake Xia dan Yuan berhasil didirikan, tetapi Lu Chen tidak membuat permintaan apapun, yang mengejutkan Ming Hao, dan dia semakin mengagumi Lu Chen. Mungkin karena situasinya sendiri terlalu buruk, Ming Hao telah menganggap Lu Chen sebagai penyelamatnya. Tidak peduli apa yang diinginkan Lu Chen, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskannya. Ming Hao bahkan lebih bersemangat, dia bahkan tersenyum di wajah dingin itu, dan sikapnya terhadap Lu Chen bahkan lebih baik. Bai Ningsuang segera membuat perjanjian dengan Lu Chen bahwa dia akan datang ke gerbang Fake Xia sebulan kemudian dan secara pribadi mengirim Lu Chen ke Pil City. Keesokan harinya, Bai Ningsuang sangat gembira saat menerima balasan Lu Chen. Hidungnya bengkok. Jeritan menggema di langit malam. "Pao, jika saatnya tiba, akankah Zhu Feichen melepaskan Si Yunmen?" Sebuah jebakan yang ditujukan di Fake Xiamen dibentuk secara diam-diam. Wu Kugong bahkan menelepon Sa Haifei, dan jika terjadi sesuatu, Samen juga akan bertanggung jawab. Bagi Jiang Yao, selama dia tidak macam-macam dengan Lu Chen, bahkan jika Wu Kugong bertanya dia untuk bertindak bersama, dia akan setuju, karena Lu Chen tidak mudah untuk dihadapi. Pergilah dan terlibatlah dengan sekte Fake Xia lainnya. Setiap orang tidak mungkin menghadapi kesulitan seperti Lu Chen, bukan? Namun, Wu Kugong tidak banyak berpikir. Dia kembali dari Fake Xiamen dengan malu, dan kehilangan dua murid jenius. Dia tidak bisa menelan ini, dia harus menemukan tempat itu kembali. Murid yang menelan amarahnya dipermalukan dan mempersulit keadaan, dan sangat menderita. Kurang dari span lebih besar dari sebuah suara yang familiar terdengar, mengganggu bacaan Lu Chen. Kurang dari span lebih besar dari oleh karena itu, tidak nyaman bagi Miao Yan untuk menonjol, tetapi tidak ada sesepuh di bawah sektenya yang merupakan Wu Kugong, lawan, dan dia akan dipermalukan jika dia menang di masa lalu. Ada aturan tidak tertulis dalam seni bela diri, yaitu masalah identitas, master sekte hingga sekte tuan, sesepuh ke sesepuh, murid ke murid, hierarki harus jelas. Wu Kugong menangkap Penatua Fang dan menunggu Fake Xiamen datang untuk menyelamatkannya, lalu mengambil kesempatan itu untuk menghina Fake Xiamen. Pada saat itu, Waner memberitahu Lu Chen semua yang terjadi baru-baru ini. Sebuah kecelakaan menimpa Penatua Fang. Sekarang semua orang berteriak-teriak untuk menyelamatkannya. Ketua sekte meminta saya untuk memberi tahu Anda. Lu Chen menutup bukunya, berdiri dan meregangkan tubuh. Tanpa disadari, dia duduk untuk hari berikutnya. "Waner, kamu tidak berlatih di Gunung Luoxia. Apakah kamu ingin pergi ke akademi untuk membaca?" "Tuan muda, saya mengganggu Anda." Terkadang, dia merasa memiliki bakat membaca, dan dia bisa mengikuti ujian cendekiawan nomor 1 tanpa mengambil bela diri seni. Dia telah tinggal di akademi selama beberapa hari, dan hampir tidak pernah kembali ke Danyuan. Dia benar-benar menutup telinga dan mengabdikan dirinya pada tumpukan buku. Ternyata menjadi sebuah tragedi. Pan Qingyan melarikan diri kembali, sementara Elder Fang terluka dan ditangkap, dan jatuh ke tangan Wu Kugong. Akademi Fake Xia mendengar berita itu,
Sekte Feixia menjadi keributan, semua murid bergegas keluar satu demi satu, bersumpah untuk menyelamatkan Penatua Fang kembali. Pan Qingyan dan Penatua Fang mau tidak mau menjadi marah, jadi mereka menyelinap keluar, temukan Wukugong untuk menyelesaikan masalah. Dalam analisis terakhir, ini masih merupakan pertanyaan tentang kekuatan. Pejabat senior Feixiamen marah dan dibenci, tetapi mereka tidak punya pilihan selain berani membunuh Ziyunmen untuk meminta penjelasan. Ini adalah mahakarya Wukugong. Dia menunggu di luar setiap hari, hanya menargetkan orang-orang dari Feixiamen tanpa membunuh siapapun. Dalam waktu singkat, Feixiamen kehilangan muka dan reputasinya. Selama beberapa hari berturut-turut, banyak murid yang terluka dan dikirim kembali untuk perawatan. Beberapa murid terluka parah bahkan mempengaruhi latihan mereka. Beberapa murid tidak tahan untuk menyerang, dan mereka akhirnya dipukuli hingga kepala babi dengan bekas luka. Tetapi kelompok alkemis di Akademi Alkimia hanya bertanggung jawab atas alkimia, dan mereka tidak peduli dengan urusan Feixiamen. Lu Chen terkekeh dan berjalan keluar dari gerbang gunung. Jangan sekarang, tapi kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Benarkah? Di mana jimat itu? Bisakah kamu menunjukkannya pada Waner? Tidak apa-apa, aku punya jimat yang lebih bagus, dan aku berjanji akan membuat mereka bahagia. Kalau begitu, Tuan Muda, jangan pergi, Sekte Ziyun sangat membencimu. Itu belum tentu benar. Setelah kematian Lai Guang, mereka kehilangan dukungan penuh dari aula alkimia besar, jadi mereka tidak perlu terlalu takut pada sang alkemis. Tidak banyak membantu jika saya membawa Chen Yuanliang dan yang lainnya. Paling-paling, mereka tidak akan menyerang sang alkemis, tapi mereka masih bisa melakukannya. Ditembak pada orang lain, kata Waner. Tetapi memiliki seorang alkemis di sisimu setara dengan memiliki jimat tambahan. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, memanggil Chen Yuanliang dan yang lainnya hanya untuk menakut-nakuti orang. Mereka tidak bisa bertarung, jadi tidak ada gunanya. Selain itu, para alkemis hanya menantikan Lu Chen, kecuali Lu Chen, bahkan jika Master Sekte pergi mengundangnya, mereka tidak akan bisa mengundangnya. Status seorang alkemis mulia dan istimewa. Jika Anda membawa beberapa alkemis, Sekte Ziyun akan takut. Waner mengikuti di belakang dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tuan Muda, bukankah Anda akan kembali ke Akademi Alkimia untuk memanggil alkemis Chen dan yang lainnya? Lu Chen memiliki banyak artinya, yang satu lebih negatif dari yang lain, tergantung mana yang paling cocok. Namun, jika Anda ingin melawan Sekte Ziyun, Anda tidak harus memiliki kekuatan tempur. Tentu saja, kekuatan tempur pribadinya masih belum cukup baik untuk ahli alam transformasi roh. Apapun yang terjadi, Lu Chen harus bertindak. Yang paling penting adalah penyebab awal dari masalah ini adalah Lu Chen memukuli Lai Ren, dan pada akhirnya terus meningkat, dan beginilah keadaannya sekarang. Ziyunmen menamparkan wajah Feixiamen, dan tidak diragukan lagi itu menamparkan wajah Lu Chen. Bagaimanapun juga, Lu Chen juga merupakan murid Feixiamen. Sejak Penatua Fang memaksa Zhang Chengbin untuk memasuki sekte dalam, perselisihan antara dia dan Penatua Fang telah terungkap. Lu Chen menembak kasus itu, dengan marah, buru-buru meninggalkan akademi, dan berjalan keluar gerbang gunung. Tidak masuk akal untuk menindas orang seperti ini. Tampaknya jika Ziyunmen tidak membayar sejumlah harga, mereka tidak tahu berapa banyak mata yang dimiliki Tuan Lu. Itu orang-orang dari pemerintah negara bagian. Selama ini, mereka telah memantau kami di sana. Waner juga melihatnya, dan mau tidak mau bertanya. Siapa mereka? Saat dia berangkat, Lu Chen melihat beberapa sosok terbang di atas bukit di kejauhan. Jadi, ke depan, kami harus bekerja lebih keras dan meningkatkan kekuatan kami, agar tidak ada yang berani menindas kami, kurang dari span lebih besar dari sekarang. Ayo pergi dan bawa Penatua Fang kembali. Terlebih lagi, Lu Chen memiliki hubungan dengan Pil Pavilion dan menguasai Akademi Pil Feixia. Dia mengatakan bahwa jika dia membuka persediaan pil, dia pasti akan melakukannya. Meskipun Lu Chen baru saja bergabung dengan Feixia belum lama ini, dia sudah tak terkalahkan di level yang sama, terkenal di seluruh sekte Feixia, dan sangat dicari oleh pejabat tingkat tinggi, jadi perkataannya memiliki bobot, tetapi ketika itu keluar dari Lu Chen, mulutnya, ini berbeda. Jika orang lain membuat janji ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Janji Lu Chen segera membuat semua orang bersemangat. Murid dan sorak-sorai bergema di seluruh gunung Feixia. Saya akan melakukannya, mendesak Akademi Alkimia untuk berlatih alkimia siang dan malam. Mulai sekarang, setiap orang akan menerima pil 2 kali lipat per bulan,
dan akan ada imbalan atas kinerja yang baik. Singkatnya, saya, Lu Chen, berjanji bahwa dalam beberapa bulan, pil akan tersedia untuk semua orang. Kultivasinya meningkat pesat. Jika Anda tidak bekerja keras, Anda hanya akan ditekan dan digosok ke tanah. Ya, seni bela diri adalah kekuatan, yang kuat dihormati, dan yang lemah tersingkir. Dorongan Lu Chen kepada semua orang mempunyai pengaruh yang besar, dan banyak murid mengangguk setuju. Lu Chen melambaikan tangannya, berbalik menghadap semua murid dan berkata, "Semuanya, kami telah menuliskan penghinaan hari ini, dan kami harus membalasnya. Tentu saja, jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda akan diintimidasi. Seni bela diri sesederhana itu. Tidak apa-apa, saya yakin saya akan mendapatkan Penatua Fang kembali dan memberi mereka kelas pendidikan." Pan Qingyan berkata dengan marah. Lu Chen memenggal dua murid berbakat dari Sekte Ziyun. Wu Kugong sangat membenci Lu Chen. "Lalu kenapa kamu tidak pergi?" Lu Chen berkata dengan percaya diri. "Kamu tidak membutuhkannya, cukup aku pergi." Pan Qingyan bertanya, "Di mana alkemis Chen?" Pan Qingyan dan beberapa tetua datang untuk menyambutnya, dan dia tidak bisa terkejut ketika dia melihat hanya Waner yang ada di samping Lu Chen. "Hei, Lu Chen ada di sini. Saya pikir Anda akan bersembunyi di Fake Xiamen sampai kompetisi besar Women." Lu Chen memberi isyarat, dan puluhan ribu murid di belakang dia segera berhenti. 100 mil jauhnya dari kota Dengzhou, ratusan guru ditempatkan, mendukung Penatua Fang, menyaksikan dengan jijik para murid Sekte Fake Xia berdatangan seperti air pasang. Lu Chen terkekeh, melambaikan tangannya, dan melanjutkan perjalanannya. Senang rasanya memiliki mereka di sini, dan itu akan merepotkan jika mereka tidak ada di sini. "Kamu menarik." Biasanya, Lu Chen, yang hanya berada di alam Yuan sejati tingkat kelima, seharusnya menderita mimisan. Ini bukan paksaan dari dirinya sendiri, tetapi paksaan dari ratusan master dari Sekte Ziyun dan Samen Patah, yang berada di bawah alam spiritual tingkat kedua, sangat terpengaruh dan berada di bawah tekanan besar. Jiang Yao tersenyum tipis, tidak ada apapun di permukaan, tetapi cukup terkejut di dalam. Pertarungan dalam seni bela diri masih tentang kekuatan tempur kelas atas. Jika terjadi perkelahian sungguhan, puluhan ribu orang ini bisa mati dalam kurang dari 1 jam. Hanya ada sedikit ratusan orang di sisi lain, dan puluhan ribu orang tidak bisa bernapas hanya dengan melakukan paksaan. Di hadapan kekuatan absolut, taktik massa hanyalah lelucon. Semut sering menggigit gajah mati, dan yang mereka gigit adalah gajah mati, bukan gajah hidup dan gajah yang menendang. Pada saat ini, Lu Chen menyadari bahwa dia disesatkan oleh sebuah kalimat. Tentu saja, Lu Chen memiliki jiwa kekuatan untuk melakukan dekompresi, sehingga tidak akan terpengaruh. Hanya tetua digital Fake Xiamen yang memiliki pengaruh kecil. Bahkan murid sejati Sekte Fake Xia merasakan ada batu besar yang menekan di dada mereka, dan mereka tidak bisa bernapas lega. Basis budidayanya rata-rata, dan dia juga hancur dan tidak bisa bergerak. Mereka yang memiliki budidaya rendah akan terbatuk-batuk darah tempat itu. Paksaan yang dilepaskan oleh begitu banyak master yang ditambahkan bersama-sama, menghancurkan awan, menghancurkan gunung-gunung, dan membentuk tekanan mengerikan yang menyapu ke depan dan menekan semua murid Fake Xiamen. Di belakang Jiang Yao, ratusan master melepaskan aura mereka bersama-sama, langsung membanjiri langit. Semuanya adalah master alam transformasi roh. Jiang Yao tertawa keras, napasnya dilepaskan sepenuhnya, dan paksaan yang kuat dilepaskan, yang ternyata merupakan puncak ketiga dari kondisi transformasi roh. Semut tetaplah semut, gajah tetaplah gajah, dan semut diinjak-injak sampai mati. Kapan gajah akan menyesal? Apakah berguna bagimu membawa begitu banyak orang ke sini? Banyak semut membunuh gajah, pernahkah Anda mendengarnya? Jiang Yao menatap murid-murid Sekte Fake Xia dengan tatapan jijik. Ketika dia berada di kota Suangmu, dia membiarkan Zhu Feichen melepaskan Jiang Yao, hanya untuk memotivasi dirinya agar bekerja keras dan mengalahkan pria tak terkalahkan ini dengan tangannya sendiri. Lu Chen mengenali pihak lain, dia adalah Jiang Yao, targetnya di kompetisi besar Women. Jiang Yao, petik 2. Jiang Yao tertawa, dan berkata dengan nada menghina, "Mungkinkah kamu memiliki kemampuan untuk meredakan paksaan ini? Kurang dari span lebih besar dari Lu Chen, jangan berjudi, kamu tidak boleh kalah." Dengan Lu Chen sebagai pusatnya, kekuatan jiwa bagaikan lautan, menyebar ke segala arah seperti riak. Kekuatan jiwa yang menakutkan meletus dari tubuh Lu Chen. Boom. Lu Chen dengan cepat menemukan 7 rune tipe jiwa, menyusun rantai rune tipe jiwa dengan makna mendalam dari lautan jiwa, dan memberkati jiwanya sendiri kekuatan. Di antara rune khusus itu,
ada rune berhubungan dengan jiwa, yang disebut rune jiwa, setelah mengeluarkan sejumlah besar rune 5 elemen, dan beberapa rune elemen seperti udara, awan, es, guntur, racun, del, hanya beberapa rune langka dan khusus yang tersisa. Lu Chen menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan memasuki lautan memori rune kuno. Kali ini, pemaksaannya bahkan lebih kuat, dan bahkan tingkat ketiga dari alam transformasi roh terpengaruh. Jiang Yao tertawa keras, melambaikan tangannya yang besar, dan ratusan master di belakangnya mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama, dan tekanannya meningkat. Silakan mulai penampilanmu. Apakah kamu bercanda? Setelah akhirnya menangkap Jiang Yao ke dalam lubang, kamu katakan padaku untuk tidak berjudi sekarang. Apakah kamu bercanda? Apakah aku terlihat seperti penjudi? Tidak terpengaruh oleh siapapun, Lu Chen dengan tegas bertaruh dengan Jiang Yao. Ini kesepakatan. Penatua mata Fang hampir pecah, dia lebih baik mati daripada menyerah. Lu Chen, apa yang kamu lakukan? Jika Anda berada di celana, jangan katakan bahwa Anda adalah murid sekte Feixia di masa depan. Saya lebih baik bunuh diri daripada membiarkan Anda datang untuk menyelamatkan saya. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang mengguncang penonton. Wanner juga ingin berbicara dengan Lu Chen, tetapi pihak lain paksaan begitu kuat hingga dia tidak dapat berbicara. Pan Qingyan menunggu para tetua menjadi cemas, dan buru-buru menghentikan mereka. Itu dan ini benar-benar pertaruhan yang tidak pernah berubah. Kapan sekarang? Apakah kamu masih berani berjudi? Lu Chen, pemaksaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu selesaikan, setidaknya kamu harus berada di alam transformasi roh tingkat ke-7. Jiang Yao merentangkan kakinya dan tertawa, jika kamu tidak bisa melakukannya, bagaimana kalau masuk ke dalam celanaku? Tidak masalah. Lu Chen memutar matanya dan menatap Jiang Yao, seolah-olah dia ditentukan oleh Jiang Yao. Jika bisa, apakah Anda membiarkan Penatua Fang datang? Kemudian Anda mengungkapkan lebih banyak yang menarik untuk dilihat apakah saya orang udik. Lu Chen menjawab dengan nada netral. Kamu benar-benar orang udik, kamu belum pernah melihat dunia. Jadi itu, bukan hanya itu, ini bahkan lebih menarik. Dalam sekejap mata, dengan radius ratusan mil, kekuatan jiwa ada di mana-mana, bagaikan lautan kekuatan jiwa, melahap segala paksaan. Bahkan tetua yang berpengetahuan luas seperti Pan Qingyan dan Wu Kugong tidak dapat memahami tingkat kekuatan jiwa apa yang dimiliki oleh roh sekuat itu. Kurang dari, span lebih besar dari apa-apaan ini. Lu Chen tidak terburu-buru, tapi mengikuti petunjuk. Masih ada puluhan ribu mulut di sini, asal kamu menyebarkannya, besok kamu akan menjadi anak paling gemuk di dunia. Pernahkah Anda mendengar ungkapan, menarik kembali kata-kata Anda dan menjadi gemuk? Jiang Yao sadar, tetapi tidak bereaksi. Lu Chen kata-katanya sulit dimengerti. Sejak kapan aku menjadi gemuk? Lu Chen memandang Jiang Yao yang linglung, dengan senyuman di wajahnya, ada puluhan ribu mata di sini, menunggu untuk melihatmu menjadi gemuk. Apa itu kamu berpikir? Semua orang kaget, dan mereka tidak tahu kemana perginya keterkejutan itu. Siapa lagi yang ingin bicara? Siapa lagi yang berani berbicara? Setelah puluhan napas, Lu Chen menarik kekuatan jiwanya, dan tidak ada paksaan di tempat kejadian, hanya keheningan, benar-benar membingungkan. Namun, Lu Chen hanyalah seorang pemula, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan jiwa seperti laut? Tetapi mereka tahu bahwa level itu tidak ada di dunia sekuler, mungkin di luar dunia sekuler, hanya beberapa karakter dengan mitos seni bela diri yang dapat memilikinya, kekuatan jiwa sangat menakutkan, di luar pemahaman semua orang. Bahkan jika diselesaikan pada alam transformasi roh tingkat ke-7, itu masih merupakan cara untuk mengurangi paksaan, dan sama sekali tidak mungkin menggunakan kekuatan jiwa. Banyak kata yang menggambarkan Lu Chen muncul dan beredar di pikiran semua orang, monster, aneh, mesum, monster. Semua orang, yang dianggap satu, memandang Lu Chen dengan mata terbelalak, seolah sedang melihat monster. Selain keterkejutan, pemandangan itu sangat mengejutkan. Ratusan master alam transformasi roh, termasuk Jiang Yao, semuanya ditekan oleh kekuatan jiwa yang kuat, dan paksaan terhadap tubuh mereka tidak dapat dilepaskan. Semuanya murid Feixiamen meringankan tubuh mereka, paksaan diredakan, dan mereka dapat bergerak bebas. Kemarilah, biarkan Penatua Fang dari Feixiamen pergi. Bagaimanapun, Lu Chen ada di sini, jadi dia tidak bisa melarikan diri. Sampai saat ini, satu-satunya cara adalah membiarkan Penatua Fang dari Sekte Feixia pergi dulu, dan kemudian bermain perlahan dengan Lu Chen. Berpikir dari sini,
kepalanya sebesar ember, dan kepalanya gemuk. Jika masalah ini sampai ke telinga Guru Zhou, itu akan merepotkan. Saya yakin ini tidak akan lama lagi, menyebut Deng Zhu, seluruh dinasti Yongning akan mengetahui penolakannya. Mulutnya pandai berbicara, tapi percuma. Saya tidak suka itu. Jika kamu tidak bertarung hari ini, lebih dari 100.000 murid Sekte Feixia Anda tidak akan pernah pergi. Saya berjanji akan menonaktifkannya satu per satu, kata Lu Chen. Kalau begitu jangan khawatir, saya berjanji akan membunuh kamu di kompetisi besar Wumen. Jiang Yao terus tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya berjanji tidak akan membunuhmu. Tentu saja aku belum lupa, aku hanya ingin melakukan pemanasan terlebih dahulu bersamamu. Lu Chen berbalik dan mencibir, kontes seni bela diri di ibu kota kekaisaran adalah pertarungan hidup dan mati kita. Apakah kamu lupa janji temu ini? Apakah kamu memukulku? Tetapi Lu Chen sudah siap secara mental dan tahu dia akan datang, dan tidak akan mudah untuk pergi, Jiang Yao berkata sambil tersenyum, tetapi nadanya mengancam. Anda tidak tertarik, tetapi saya tertarik. Apakah kamu tidak malu untuk pergi jika tidak melawan? Hanya beberapa tetua seperti Pan Qingyan, dan lusinan murid sejati New Pen Fan Pavilion WWW, XSBG.VIP memiliki kekuatan bertarung. Tetapi di hadapan ratusan lawan yang menguasai alam spiritual, saya khawatir mereka tidak akan bertahan lama, apalagi lawan juga sudah siap, dan sama sekali tidak takut akan perkelahian geng dengan Feixia Men, tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Cara untuk mundur secepatnya adalah Raja, Elder Fan telah diselamatkan, jadi apa yang Anda tingkatkan? Lu Chen berbalik, siap menyuruh semua orang mundur. Mau tertarik? Jiang Yao bertanya, saya dengar kamu sudah tak terkalahkan di kompetisi tingkat yang sama. Apakah Anda tertarik bertarung di level yang lebih tinggi? Dalam kompetisi seni bela diri, dia harus membunuh Lu Chen untuk menghindari masalah di masa depan. Untungnya, dengan dukungan Tai Si Zhou, dia tidak perlu menjadi seperti itu, takut pada Zhu Feichen. Mata Jiang Yao sedikit menyipit, dan ada sinar niat membunuh di pupilnya. Tetapi dia masih mengirimkan pesan rahasia kepada Jiang Yao, meskipun kekuatan jiwa Lu Chen sangat kuat, ia tidak memiliki alam dan kekuatan jiwa yang sesuai, tidak bisa menjadi kekuatan serangan. Anda dapat menyerangnya dengan percaya diri dan memberinya dorongan. Berdiri di belakang wajah Wu Kugong agak muram. Dia tidak ingin secepat itu, tapi dia tidak keberatan. Dia menyerahkan perintah di sini kepada Jiang Yao, hanya untuk membiarkan Jiang Yao mengasah keterampilannya. Tentu saja, dia tidak ingin mengganggu pekerjaan Jiang Yao. Putuskan, dalam hal pertempuran kekuatan, Jiang Yao diakui sebagai yang paling kuat di antara murid sejati dari 3 seni bela diri utama. Dalam hal alam, murid sejati Feixia Men kalah dari Jiang Yao. Memang, sebagian besar murid sejati Feixia Men berada di alam transformasi roh tingkat pertama, hanya sedikit yang berada di alam transformasi roh tingkat kedua, dan tidak ada satupun yang berada di alam transformasi roh tingkat pertama. Dari mereka berada di alam transformasi roh tingkat ketiga, namun, tanpa kekuatan untuk membantah, Feixia Men hanya bisa menelan ini bau mulut. Terjadi keributan di atas dan di bawah gerbang Feixia, dan kemarahan membumbung tinggi. Ini adalah penghinaan Jiang Yao ke Feixia Men. Jiang Yao memandang dengan pandangan menghina ke arah murid sejati dari Sekte Feixia, dan berkata dengan nada menghina, jika tidak, maka jangan keluar untuk mempermalukan diri sendiri, saya tidak tertarik melawan sampah-sampah itu. Di antara murid sejatimu, apakah ada yang berada di alam transformasi roh tingkat ketiga? Pada saat ini, Pan Qingyan juga menahan amarahnya dan berbicara. Jiang Yao, jika kalian ingin belajar dari satu sama lain, tidak cocok bagimu untuk menemukan Lu Chen. Saya akan membiarkan murid sejati di bawah sekte saya bertarung melawan Anda. Benar saja, melihat Waner mengabaikannya, Jiang Yao merasa sedikit malu. Meskipun Waner masih muda, dia sangat pandai menangani berbagai hal. Dia tidak menanggapi Jiang Yao, dan hanya memperlakukan Jiang Yao sebagai udara. Namun, Wan dan tanda pagar 39, terlahir sebagai pelayan wanita. Dia telah melayani Lu Chen selama bertahun-tahun, dan dia telah mengembangkan karakter yang teliti. Ketika dia melihat mata Jiang Yao yang mempesona, dia tahu bahwa Jiang Yao sangat jahat. Selain itu, Jiang Yao adalah musuh Lu Chen. Saya benci Jiang Yao. Melihat Waner lagi, hatinya yang penuh nafsu langsung menjadi aktif, memikirkan bagaimana cara mempertahankan Waner. Saat itu, Zhou Ruoxue masih tertarik pada Waner sebelum dia meninggal, tapi sayang sekali Waner termasuk dalam Lu Chen. Waner terlihat halus,
lembut dan menawan, jauh lebih cantik dari Zhou Ruoxue itu. Jiang Yao terkejut karena sesaat, dan kemudian dia menyadari bahwa gadis berpakaian katun di sebelah Lu Chen adalah kecantikan berbakat yang dia lihat di upacara pendaftaran kota Suangmu. Nona Waner juga ada di sini. Orang yang berbicara adalah Waner, suara wanita yang tajam terdengar, penuh kemarahan dan penghinaan, bergema di antara para penonton. Jiang Yao, kamu begitu agung di alam transformasi roh tingkat ketiga, dan kamu benar-benar menindas seseorang di alam Yuan sejati tingkat kelima, betapa tak tahu malunya dirimu. Lu Chen mengangguk, dan dengan tenang berbalik, nada bicara Jiang Yao tegas, penuh percaya diri, jika saya tidak dapat menangani Anda dengan satu gerakan, saya tidak akan pernah melakukan gerakan kedua, dan Anda dapat membawa seseorang pergi. Lu Chen mengangguk, dengan senyuman di sudut mulutnya, idiot ini telah jatuh ke dalam perangkap, kurang dari span lebih besar dari Jiang Yao adalah master di puncak alam transformasi roh tingkat ketiga, apalagi satu gerakan, Lu Chen mungkin tidak dapat mengambil setengah gerakan. Lihat bagaimana kamu mengambil tindakanku. Waner juga tahu kalau itu berbahaya. Meskipun dia percaya pada Lu Chen, dia masih sangat khawatir. Tuan muda, berhati-hatilah. Mereka khawatir Jiang Yao akan membunuh Lu Chen dengan satu gerakan. Mereka adalah penguasa alam transformasi roh, jadi mereka secara alami tahu betapa kuatnya alam transformasi roh, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh alam Yuan sejati. Menolak, Pan Qingyan, Elder Fang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lu Chen menjadi terlalu besar. Ini kesepakatan. Tidak mungkin. Lu Chen terus menggali lebih dalam, memperluas lubang. Bagaimana jika kamu bisa 39, tidak bisa menanganiku? Jiang Yao mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina. Berjuang terhadap sampah sepertimu, satu gerakan sudah membuatmu tersanjung. Jangan lewatkan kesempatan ini, jangan lewatkan lagi. Lu Chen segera merebutnya celah dalam kata-kata Jiang Yao dan buru-buru menggali lubang. Apa? Bisakah kamu menanganiku dengan satu gerakan? Jiang Yao menjadi marah karena malu, dan langsung marah. Oke, kamu berhasil membuatku marah. Jika kamu tidak pindah denganku hari ini, kamu bahkan tidak berpikir untuk pergi, dan kalian dari Fake Xiamen bahkan tidak berpikir untuk pergi. Lao Su jenius, kamu sampah, dan seluruh keluargamu adalah sampah. Bolehkah aku sama sepertimu? Wajah Jiang Yao berubah secara drastis. Apakah kita semua sampah? Lebih dari 100.000 murid sekte Fake Xia sangat gembira. Tidak peduli sekte luar, sekte dalam atau murid sejati, bahkan para tetua seperti Pan Qingyan sangat mengagumi kemampuan bahasa Lu Chen. Respon tajam Lu Chen membuat adegan itu meledak menjadi tawa yang menggelegar. Dimengerti, maksudmu, kita semua adalah sampah. Jiang Yao melirik Lu Chen dan menggoda. Lu Chen, ya mengerti maksudku. Bahkan jika murid terkuat dari sekte Fake Xia keluar, dia mungkin tidak akan bisa menangkap gerakan Jiang Yao, dan dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Karena, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan merasa telah jatuh ke dalam perangkap Lu Chen. Namun, pada saat berikutnya, wajah Jiang Yao berubah drastis, dan dia mengutuk Lu Chen 10.000 kali di dalam hatinya. 10 realem transformasi roh setengah langkah yang digabungkan mungkin tidak dapat menangkap ini. Bagaimana mungkin hanya Lu Chen, yang berada di alam Yuan sejati tingkat kelima, yang dapat menangkapnya? Semua orang di tempat kejadian terkejut. Jiang Yao hanya menggaruk dengan santai, dan kekuatan cakar melebihi 1.000.000 kati. Cakar raksasa berjari 5 terbang keluar, ruang bergetar, tumbuh-tumbuhan hancur, dan cakar raksasa mengeluarkan aura menakutkan, mengunci Lu Chen.